Ya karena dihalangi ada intervensi. Itu pertama tanggal 15 Juni. Sebentar saya lagi bicara, Anda mau tunggu dulu. Anda ngomong begitu, faktanya Tadi Anda tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa 2 kali beliau mau pulang kemudian dihalangi oleh pemerintah, ada sesuatu, maka saya minta apa buktinya? Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Info yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab melalui pengumuman tertulis dan disampaikan oleh Kiai Sobri pada tanggal 13 Oktober yang lalu itu merupakan informasi yang valid dalam hal sudah dicabutnya larangan meninggalkan Saudi Arabia oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi. Itu sudah jelas dan valid. Kapan dicabutnya Pak status Uhalifnya? Statusnya itu dicabut ya sebelum tanggal 13 Oktober. Sebelum 13 Oktober ya? Sudah dicabut dan sekarang tinggal pengurusan administrasi. Administrasinya tentu menyangkut dengan prosedur administrasi imigrasi di Kerajaan Arab Saudi Arabia. Di situ ada proses exit permit ya. Dan tentu kalau itu sudah selesai pula dalam waktu segera, maka Imam Besar tentu akan membeli tiket untuk kepulangannya. Jadi singkat cerita, tanggal berapa pastinya Pak Rizik Syihab akan kembali ke tanah air, Pak? Kalau tanggal itu kami tidak dapat memastikan, tapi informasi yang kami dapatkan dari yang bersangkutan, Imam Besar itu pulangnya di bulan Maulid tahun ini. Nah kalau bulan Maulid kan dimulai dari tanggal 29 Oktober, 12 Rabiul Awal itu. Ya berarti setidak-tidaknya secepatnya di akhir Oktober atau di bulan November. Intinya di masa bulan Maulid. Tidak lama lagi lah. Gitu. Saya menyimak tadi pernyataan dari Ustadz Habib Rizik yang beliau menyatakan dan keluarga akan segera pulang ke tanah air. Dipertegas oleh rekan saya, Saudara Abdul Khair, bahwa exit permitnya sudah akan segera diproses dan beliau akan pulang. Tapi saya meyakini sebagai orang yang pernah menjadi kuasa hukum beliau, kemudian sekarang posisi saya sebagai ketua X212 Kawal Jokowi Ma'ruf, maka mendengar penjelasan dari Bapak Duta Besar kita di Arab Saudi, saya tidak yakin bahwa Pak Habib Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia. Apa informasi dari Duta Besar sana, Pak Rasman? Iya, Duta Besar kan tadi mengatakan bahwa beliau masih tercatat sebagai orang yang melanggar tempat tinggal di sana atau overstay. Ini kan penjelasan resmi dari Duta Besar tadi kan. Oke, jadi Anda menilai ini klaim sepihak dari Rizik Syihab? Menurut saya begitu. Tetapi isu-isu ini kan sering menggelinding sampai 6 kali gitu. Ini kalau terus-terusan digelindingkan, saya juga bertanya urgensinya apa gitu. Kalau mau pulang aja, nggak usah diinfokan terus menjadi viral. Kemudian ini sudah ada data, dulu juga seperti itu, akan kembali lalu tidak jadi. Nah sekarang kalau memang ingin kembali saja gitu. Tetapi menurut saya, kalau Pak Habib Rizik pulang, maka yang bersangkutan terus diproses secara hukum jika masih ada ditemukan status hukum beliau misalnya sebagai tersangka dan lain sebagainya. Baik. Saya kira ini harus menjadi titik balik agar siapapun bersamaan kedudukannya di mata hukum. Saya kira. Baik Pak Khair mungkin dari 6 kali kabar Bapak Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini adalah yang paling pasti. Apa sih Pak yang menyebabkan bahwa Pak Rizik Syihab bulan Maulid ini dipastikan pulang ke Indonesia, sementara tadi Pak Rasman menyebutkan dari kedutaan besar status Pak Rizik Syihab masih Uhalif? Ya wajar kalau ada aksi, ada pernyataan, terus ada reaksi dalam hal ini dari Dubes Agus Saftuh, itu hal yang biasa. Tetapi perlu saya tegaskan, Dubes Agus Saftuh ini banyak melakukan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya,
Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan sebelumnya dan sekarang itu tanpa melalui keterangan yang sebagaimana Habib Rizik dapatkan. Sekarang masalah overstay. Baik, jadi Pak Khair, Anda mengklaim bahwa pernyataan Bapak Rizik Syihab lebih valid daripada pernyataan duta besar gitu? Overstay yang dimaksudkan itu sudah diselesaikan. Jadi Habib Rizik tidak menanggung overstay dengan pencabutan. Sebentar, saya lagi bicara. Sebentar, saya lagi bicara, jangan dipotong-potong. Kalau saya lagi bicara, jangan dipotong. Nggak benar ini. Oke, Gimana? satu persatu Saya lagi Bapak. bicara, Anda motong saya. Oke, Bang Rasman, Bang Rasman, saya akan kasih waktu kepada Anda. Sebentar, Bang Rasman sebentar. Bang Khair silakan. Ya udah ngomong. Sebentar, Bang Rasman, Bang Khair boleh tahan silakan. dulu, Bang Rasman. Anda diam. Anda bicara, saya diam. Oke, silakan. Boleh lanjut ke substansi, Pak. Boleh lanjut ke substansi, kami menyimak. Nggak bisa, saya lagi bicara. Saya mendengarkan lawan bicara. Bang Rasman, jika Anda dan Pak Khair berbicara bersamaan tidak akan terdengar jelas di televisi, sebaiknya kita kasih kesempatan Pak Khair terlebih dahulu. Bang Rasman, mohon maaf, Ini ditahan dulu. dialog ini, saya lagi bicara. Ada Bang Rasman, ditahan dulu. moderatornya. Anda motong-motong saja. Ya ngomong Pak Khair silakan, Pak Khair. Bang Rasman ditahan dulu. Pak Khair silakan. Ya, duda besar ini berkali-kali menyatakan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Overstay itu sudah dicabut seiring dengan pencabutan larangan keluar Habib Rizik. Apa larangan keluarnya itu yang didasarkan dari otoritas intelijen Saudi Arabia. Oke, kira-kira apa motifnya, Pak? Kira-kira apa motifnya? Jika Karena Anda faktor keamanan yang ditengarai diduga kuat dari permintaan pihak pemerintah. Itu kan yang sudah beredar. Ya. Nah, sekarang validitas Habib Rizik pulang, ya itu memang datangnya di Habib Rizik. Untuk membuktikannya apa yang disampaikan Habib Rizik, kita lihat saja nanti, benar tidak Habib Rizik pulang. Gitu loh. Kalau harapan kami Habib Rizik pulang, itu saja. Harapan umat Islam Habib Rizik pulang. Kalaupun Habib Rizik pulang, itu menjadi haknya beliau kok. Oke, Setiap betul. warga negara berhak. Oke, untuk itu adalah kembali hak dari beliau. luar Benar negeri demikian ke ya, Bang dalam Rasman. negeri, ke tanah Bagaimana Anda airnya. menjawab bahwa ya, ngomong nih. iya, Baik, Pak silakan. Khair tahan dulu. Rizik Syihab masih menjadi Oke, warga negara Indonesia saya dan dia mengatakan bisa pulang kapanpun ke Yang tanah air. banyak berbohong, yang banyak berstatement, yang udah janji 6 kali akan pulang, sampai hari ini nggak pulang-pulang siapa? Duta besar Habib Rizik atau tim HRS Habib Rizik atau pendukung Habib Rizik? Faktanya sampai hari ini 6 kali tidak pulang-pulang. Siapa yang berbohong sekarang? Validitas angka, data, fakta siapa? Kan Anda, bagian dari sana dulu juga Anda bilang akan pulang. Tidak pulang. Terus kalau pemerintah, perwakilan pemerintah resmi Indonesia ada di Arab Saudi mengatakan bahwa masih ada masalah. Terus masa saya percaya ke Habib Rizik daripada saya percaya ke duta besar? Karena Anda sudah 6 kali dengan tim mengatakan akan kembali. Ini fakta. Jangan menuduh pemerintah. Saya kira ya, tidak ada sedikit pun dalam pemerintahan yang dendam kepada Pak Habib Rizik. Ini Pak Jokowi. Coba lihat bagaimana Pak Jokowi merangkul seorang Prabowo Subianto masuk di dalam. Bagaimana seorang Fadlizon dengan Fahri Hamzah diberi penghargaan Bintang Mahaputra. Artinya apa? Pemerintah ini tidak punya kepentingan untuk membenci seorang tokoh Ustadz Habib Rizik. Oke, Bang Rasman, kali ini ada informasi apa yang Anda dapatkan berbeda terkait kepulangan Rizik Syihab yang kali ini? Kan Anda yang tanya tadi kepada saudara Abdul Khair bahwa 6 kali sudah mereka membuat statement, ternyata tidak pulang. Duta besar dari dulu mengatakan bahwa ada masalah dengan Habib Rizik. Kalau mau pulang, benar adanya. Kalau ini juga ternyata tidak pulang, maka saya katakan bahwa ternyata mereka hanya membangun isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini akan mempermalukan. Mempermalukan siapa? Mempermalukan Habib Rizik juga, gitu loh. Kenapa? Karena ternyata tidak pulang-pulang 6 kali kan. Kalau pulang beliau, saya minta kalau ada masih proses hukum, jalankan proses hukum untuk pada yang beliau. Nah, nih, karena dihalangi ada intervensi. Itu pertama tanggal 15 Juni. Sebentar, saya lagi bicara. Anda mau Iya, tunggu. kan Anda ngomong begitu. Faktanya Tadi Anda tidak ngomong, saya bicara. Ini tidak Bang benar Rasman? begini. Tolong Bang dimut aja Rasman, itu, tahan perhatikan dulu. itu. Kok dimut apa Anda pula melimut? Baik, Bang Rasman tahan Saya lagi dulu. menjelaskan bahwa Ini Habib kalau Rizik sepotong-sepotong nggak jelas pulang nih informasinya. itu haknya. Kapanpun dia pulang adalah hak. Kenyataannya adalah Habib Rizik ingin pulang itu dilakukan pencegahan. Pertama itu tanggal 15 Juni 2 tahun yang lalu, berlangsung kembali tahun 2008
tahun yang sama pada bulan Desember. Itu 2 kali beliau mengalami pencegahan keluar, bukan 6 kali, 2 kali. Yang 4 kalinya? Rizik berusaha, tapi Kalau yang 4 kalinya apa tuh, Pak Hoyer? imigrasi mencegah karena ada permintaan dari pihak otoritas intelijen Saudi Arabia berdasarkan permintaan dari pemerintah Indonesia, otoritas pemerintah Indonesia. Itu yang kami dapatkan. Nah, masalah uji valid Habib Rizik pulang, ya kita lihat nanti Habib Rizik pulang, dan Habib Rizik perkaranya sudah di SP3-kan, ya, sudah SP3. Jadi kalau tadi ada pernyataan dari Bung Rasman untuk meminta proses kembali, apa relevansinya dia mengatakan begitu? Justru sebelumnya dia sebagai pengacara, dia itu kan bukan aparat polisi. Oke, bisa disederhanakan dalam tidak hal ini penjelasannya, dulu Bang Hoyer? sebagai pengacara tahu persis bagaimana kondisi Habib Rizik kok. Oke, Bang Hoyer, bisa disederhanakan tidak? Siapa kira-kira yang menghalangi kepulangan sesuai Habib dengan Rizik? fakta. Saya bicara apa adanya. Dan semuanya ini telah menjadi pengetahuan umum. Habib Rizik ingin pulang itu adalah merupakan haknya. Dia sebagai warga negara, justru negara melindungi. Apa kaitannya Duta Besar Indonesia mengeluarkan statement yang merugikan Habib Rizik? Justru seharusnya pada saat pertama kali Habib Rizik tidak dapat keluar dari wilayah Saudi Arabia, duta besar itulah yang seharusnya membantu, mendampingi, mengayomi, melindungi hak-hak Habib Rizik karena dia mewakili pemerintah Indonesia. Baik, Pak Rasman silakan. Negaranya di Baik, Pak Hoyer, tahan dulu, kita kasih kesempatan ke Pak Rasman. Seharusnya dari dahulu. Baik, Pak Hoyer, kita kasih kesempatan ke Pak Rasman untuk berbicara. Silakan, Pak sekarang Rasman. saya ingin tanya, apa buktinya bahwa pemerintah menghambat kepulangan Habib Rizik? Coba jawab, apa yang dihambat? Apa buktinya? Apa faktanya? Anda bicara aja dulu lah. Selesaikan Anda bicara. Loh, sekarang kita ngapain? Ini kan dialog nih. Jangan selesaikan saja dulu. Selesaikan aja dulu. Selesaikan. Nah, saya selesaikan aja Anda bicara. Kalau ada pernyataan yang mengatakan bahwa 2 kali beliau mau pulang, kemudian dihalangi oleh pemerintah, ada sesuatu, maka saya minta apa buktinya? Yang kedua, saya tidak mengatakan beliau tersangka atau tidak tersangka. Yang saya katakan, kalau Pak Habib Rizik masih ada masalah hukum yang harus diselesaikan di Indonesia, maka yang bersangkutan kalaupun kembali ke tanah air demi equality before the law, kesamaan di mata hukum, maka Ustaz Habib Rizik Syihab harus tetap diproses secara hukum. Nah itu. Tapi untuk yang tadi, apa buktinya? Bahwa pemerintah turut campur untuk kepulangan seorang Habib Rizik Syihab. Yang kedua, kalau saya sebagai warga negara memang pernah menjadi kuasa hukumnya Pak Habib Rizik, benar. Tapi yang saya ingin katakan, kalau dalam konteks penjelasan luar negeri, maka yang kita harus percaya itu adalah duta besar. Terus siapa lagi coba? Karena duta besar yang punya kompetensi, namanya pun duta besar dan berkuasa penuh. Perwakilan pemerintah pusat satu negara, ada duta besarnya. Negara itu hadir di sana kan, ada duta besarnya. Kita nggak ada kerjasama dengan Israel. Kita nggak punya duta besar di Israel. Artinya apa kalau nggak ada percaya dengan duta besar? Pernyataannya dengan siapa lagi kita harus percaya? Habib Rizik, dia sudah mengatakan, oke, tidak 6 kali, 2 kali katanya tadi. Berarti ini yang ketiga. Ya, kalau begitu apalagi masalah? Kalau dia nggak pulang apalagi? Apa ada kendala lagi sekarang? Oke, silakan Pak Hoyer, ini terakhir, apa esensi kepulangan Rizik Syihab sebetulnya sehingga sampai saat ini pun ramai sekali menjadi perhatian orang dan perbincangan? Ya tidak perlu diramaikan, media aja yang selalu selama ini kan membuat heboh dengan pemberitaan, ya. Itu dapat berita dari duta besar. Nah, duta besar ini tentu juga tidak menjadi sesuatu berita atau pernyataan yang soheh. Harus ada pembandingnya. Duta besar Arab Saudi sebelumnya, ya, Osama mengatakan bahwa Habib Rizik dapat kembali ke tanah air, tetapi Anda harus tanya pemerintah Anda mau menerimanya atau tidak. Itu disampaikan oleh duta besar pada saat itu Osama 2018, ya. Ada faktor keamanan menyangkut diri beliau. Nah, ini bukti dari pernyataan duta besar resmi dari Saudi Arabia yang di Indonesia mengatakan seperti itu. Jelas perintahnya itu, perintah keluarnya alasan faktor keamanan. Nah, kalau faktor keamanan yang bagaimana? Justru kalau Habib Rizik ada indikasi atau potensi terjadi apa-apa, justru pemerintah Indonesia melindungi. Nah, sekarang Habib Rizik ingin pulang, ya apa urusannya? Habib Rizik pulang, intinya tidak ada
satu pun tidak ada sedikit pun bantuan dari pemerintah. Itu Oke, ikhtiar beliau baik, terima kasih, sendiri. terima kasih.